Uga Kak Pertua si penaken. Ya, jadi Bapak Anja bagi biasa beseruang persikapan kita toto bagi kata pendeta. Nah, jadi tetap Bapak Indukari ibas pertoton untuk acara apa kebaktian tenda bagi beseruang persikapan biasa. Lanjut kam kudep Jena maka biasa Kak udah kundu momonta. Ya. Siap. Jadi musik lebih? Langkam lebih. Aku lebih? Bageng. Lah musik. Lang. Mari ras gitar toto. Si pebula dukurta ras gitar toto. Ngatakan bujur kami man bandu Bapak. Igesapkan kami lias harus perkuatan du lalap namani kegulung kami. Bapak, hati kami menaik kebakti kami basrungun harapan indah. Nusur dagai kesahandu si badio Bapak. Gelah krina ibadah kami baca dalam lalu huli. Artotopi kami man bando Bapak. Nang dagi krina si muat bagin ibas ibadah kami indah. Simbabai liturgi. Simbaba firmandu. Pemusik. Ras krina si ambil bagian ibas ibadah henda. Kamu krina si semua susah o Bapak. Padahal krina kuasa si dilangan na aten duglah balu bagi o Bapak. Ibadah kami bacer dalan alu mahuli. Bagaimana Bapak? Israhkan kami ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir kami. Ulah krinar dalan alu mahuli. Ituruh perkuah ate di bata. Rah kami man bandu. Matakan bujur ras menjuah-juah. Haleluya. Amin. Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan dikatakan kami berjual-jual ras selamat hari Minggu man banta kerina. Man mandu kekelangan kami si sekalian dah dengar kebaktiin ibas gereja taenda. Dikatakan kami menjuah-juah. Kerendu nambahi keriahan man banta kerina. Ibas benar kebak tinta mari dage sidengkahkan momo karena perdalanan perpelung Tuhan. Bagaimana rencana pelayanan gereja tak kebas wari-wari serhenda. Pertama, katakan kami selamat hari Minggu. Terutama manjemata si anda dengan si ikut terkebaktin di bas gereja anda katakan kami menjual-jual. Bagai kape runggun harapan indah ngatakan manbanta selamat ulang tahun kelahiran entah pe ulang tahun perzabun bagi jemaat si merayakan di bas minggu anda. Minggu anda kita ilayani pendeta Surah Purba Saputra. Janah liturgi ibaba diaken Nandemesia berutarigan. Janah minggu pagi kita ilayani pendeta Edwin W. Ginting Maning STHM Master Diploma. Liturgi ibabai diaken Nandedeni beruserbakti. Berita diakonia piga-piga kekelengan si terkena COVID-10 siwayanda isolasi mandiri di rumah. MK piga-piga kekelengan kami kekelengan taenda. Mari si baba bestoto gelahibas pemulihan lampas muter madan. Bagi kape ngatakan bujur kita man piga-piga kekelengan ta. Singgo pulih ibas hasil negatif nanari. Endape ngatakan bujur kita mandi bata bekas pengarak-ngarakna turang seninanta enda ngoban cindatkan hasil si negatif. Berita cedate
Ngoi di lo di bata laki Natan ginting entah pe orang tua bapak Natanya ginting sektor Satria i rumah sakit Eparina Brastagi ibas tanggal 8 Juli 2020 sada jana enggo imakamkan ikuta lau kapor 3 Binanga. Pertoto kita segelah krina keluarga banci menggegah reselampus terapul. 2 enggo di lo di bata turang seninanta na juan sendiri. Sektor Pondok Ungu di rumah sakit RSPAD ibas tanggal siwah Juli 2020 sada jana enggo imakamkan ITPU Mangunjaya Taman Bekasi. Pertoto kita segelah krina keluarga banci menggegah reselampus terapul. 3 enggo di lo di bata kekelengenta Bapak Petra Tarikan sektor Pondok Ungu ibas tanggal siwah Juli 2020 sada jana enggo imakamkan ITPU Mangunjaya Tamun Bekasi. Pertoto kita segelah krina keluarga banci menggegah lampas terapul. Berita anak tubuh enggo tubuh skala anak diberu ke tengah-tengah jabu turang seninanta dari Senuraya sektor Satria ibas tanggal 10 Juli 2020 sada di rumah sakit Hermina Bekasi Barat. Anak simbaru tubuh enda tergelar Mauren Abigail Jevani Bersinuraya nanderas anak lid ibas sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati. Berita ngapuli ibahan ngapuli rungun secara online mandua keluarga MK keluarga Bapak Gabriel Sitepung sektor Satria keluarga Bapak Natania Ginting sektor Satria ibahan ibas Suari Kamis tanggal 15 Juli 2020 sada waktu jam 5 WIB. Renungan ta ibabai pendeta anta Surapurba janah koordinator ibabai diaken Nandegledis Barus. Janah ipabetahkan man banta kerina maka minggu sekali naripe kita ngikut kebaktian Zoom janah song leader ras organis kita ibabai Nora nande Debi ras song leader ras organista Debi berkaros sekali. 2 relajar ngawan secara Zoom ilakokan ibas wari enda singajar MK diaken nande Deni Sembiring. Sibarem momo bujur ras mejuah-juah man bata krina. Kekelengan ni Tuhan minggu enda igelari minggu peningkatan ekonomi jemaat. Enda salah sada minggu khusus iaturkan gereja anta guna banci mereka pengertian ras penjembah kerina pentingna peningkatan ekonomi jemaat. Salah sada dampar sehna berita simeriah kubas kegeluhunta emo mabair sikapna ras pentarna kita ndarami ras makekan ulih pencarinta. Alu bagai terpuji gelar di batanta. Mari dage raduras kita krinar sembah man di batanta sebadia. Sibas kahamatan ras kreahan ukurta. Mari ras kita rende Kitab Pendenden nomor 424 bait sada 2 ras sipetulukan ibabai song leader ras organista.
Kebaktian enda lit ibas gelar di bata Bapa, singgo mereka anakna Yesus Kristus, si jadi penebus man manusia. Singgo mate ras nangki ku surga, ras ibas gelar kesasiba dia, sirah guna nemani kegeluhun manusia sehrasa lalap. Mejuah-juah man banta si tetap setia ibas kegeluhun ras Kristus Yesus. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Percuma kap encari alul lati erdahing. Lampas medak dengan melawan tunduh. Sabab Tuhan mereka rezeki mankala si ikelengina. Tupung si ikelinina tunduh. Mazmur 127 ayat 2. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia alura duras kita ngendekan, kitab Ndendenta 264 ayat sada 2 ras telu ibabai song lider. Aku
Mari kita ertoto. Bapa kami ibas kini rajaan surga, la ngadi-ngadi kami ngatakan bujur man bandu Tuhan. Ija ibas situasi sebagai gundari enda. Tetap ibrekan du kami anak-anak du kesehatan bagi pe tetap banci idalankan kami kegeluhan kami tetap wari. Tuhan mindo kami man bandu, berikan gegah ras kengasupan guna menghadapi wabah virus corona 10 siwah endah. Segelahna kami banci melewati sekerina. Tak kami Tuhan, kami lalap sinemani kegeluhan anak-anak duenda. Bagi Tuhan lalu lupa kami ertoto man anak du si terpapar COVID-19 siwah endah. Berikan kekuatan Tuhan. Ras kini teken si pagu. Sebelah na banci elewatina perbeben si bagian darupana. Ras pulihkan kesehatan man anak-anak duenda si terpapar Bapa. Bujur Tuhan. Enda toto sembah kami, ibas gelar anak nu Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami. Amin. Jangan gitu adik. Rende kita mendendenta nomor 444 ayat sada 2 ras telu ibabai song leader. Ngoge kata dibata bagian si pemenang ibuat ibas
Lukas 16 ayat 10-15. Tutuslah ibas sikitik. ICP si tutus ibas sikitik, tentu tutus pe ya ibas simbelim. Ise sila bujur ibas sikitik, tentu pela ia bujur ibas simbelim. Dage adilakam tutus ibas ertadoni, labo ibrekan man bandu erta situhuturu. Jana adilakam terteki nandangi sekerajangan kala isenge singgit mereka ertandu jine man bandu. Labo mungkin sekala jua-jua dua tuana. Sabab adi bage ugape nembah ate na nandangi si sekala. Jana si sekala nari ikelengina, sekala ihamatina jana sekala nari igombangina. Kamla banci erkeleng ate mandi bata jana erkena ate man erta doni enda. Krina si katakan Yesus ibegi kalak parisi. Perbahan ia rangap nandangi duit. Maka icacina Yesus. Tapi nina Yesus manbana. Kam perkulah-kulah du bujur ilebe-lebe jelma sinterem. Tapi etah dibatang isi pusundu. Sabab kai si menghargai yakap manusia, lakap lit ergana ibas dibata. Ketuahan kalak si magikan kata dibata, dengan si maki kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Haleluya. Mari ras kita berdoa. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, termulia kami bas kegeluhan kami. Bagi ibas ibadah kami si arus silakukan kami melalui Zoom meeting bersuara si sendah. Te kami Tuhan, kam hadir ras-ras kami. Sirbahanca ibadah kami enda berarti ras mekerga man kegeluhan kami. Maka Tuhan ibas pak senda raduras kami degahkan kataan dusi badia. Kam degesir kata-kata kempak khusus perhatian kami kerinana. Kelah lalu bagi Tuhan erti kami karena geluh erkini tekan. Karena geluh tutus serdahin. Sampati kami kelah nabaci yang kai kami katandu. Ras tersehkan kerina alun kuli. Ibas Yesus Kristus kami mindoman bandu. Amin. Kata dibata manbanta ibas minggu enda, ibuat ibas ulangan 20 walu, ayat sada se-14. Bagenda kata dibata. Adi ikut kendu Tuhan dibatan, dengan alu tutus ipake kendu kerina perintah-perintah nasi kubreken sendah bantu. Iban nakam jadi bangsa simbelin asang bangsa-bangsa sideban ibabotu. Ikutkanlah Tuhan di batandu, maka kerina pasu-pasu enda jadi si kerajangan. Tuhan masu-masu puta ras cuman. Tuhan masu-masu kam, maka kam tertuah bayak, maka enterem pusuh, menterem pupusmu. Melala pagendu, melala lembundu ras biri-biri. Tuhan masu-masu sinuan-sinuandu, ras pangan si ibahan, ibas sinuan-sinuan enari. Tuhan masu-masu kerina pendahindu. Tuhan nalukan musuhdu adi iprang naka. Iprang musuhdu kam arah sada dalan, tapi kiam ia nadingkan kam alu merak marpa. Tuhan dibatandu masu-masu pendahindu. Ras demi lumbung-lumbungdu alu gandu. Ipasu-pasuna kam ibas negeri si breken naman badu. Adi ikut kendu Tuhan dibatandu. Dengan ilako kendu kerina perintahna, ijadi kena kam jadi bangsana jine, suara singgo ipadan kena. Maka kerina bangsa-bangsa ibabodoni enda,
ngidah maka Tuhan go milih kam jadi bangsana. Janah biar bangsa-bangsa eman bandu. Tuhan mereka man bandu menterem pusdu. Lembu ras page i negeri si padan kena. Man nini-ninindu maka ibre kena eman bandu. Ibas paksana, ipesusurna udan, ibas perbendaharaan kini baya kena i langit nari. Dengan ipasu-pasuna kerina pendahindu. Maka banci kam minjamkan man bangsa-bangsa si depan. Tapi lakam perlu minjam ibas bangsa siapa ipe. Tuhan dibatandu mahan kam jadi ikutan bangsa-bangsa si depan. Labo jadi bangsa si ngikut-ngikut. Lalap kam menang, la pernah talu. Adi ikut kendu alu tutus kerina. Perintahna si kubreken man bandu ibas suari endah. Tapi olan digan pe ilang gardu perintahna alu dalan siapa ipe entah dembah dengan erdahin guna dibata si depan. Menjuah-juah salam damai sejahtera, salam sehat man banta kerina, Tuhan terus menyertai ras memimpin kegeluhan ta sehibas paksa endah. Puji syukur nita man Tuhan, amin agia kita beribadah kabes paksa endah, alu cara si baru, bas Zoom meeting endah ka kita, gelahna kita selaku warga negara si patuh nangdangi pemerintah ta, ngikuti anjuran pemerintah bagi segelahna meminimalisir pemaparan COVID-19 setengah-tengah. Tematai bas minggu enda tutus erkini teken ras erdahin. Tekun, beriman, dan bekerja. Semua orang mengharapkan hidupnya diberkati. Tetapi belum tentu semua menjalankan syarat hidup terberkati. Kalau kita baca dalam Mazmur 128 ayat 1-2. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Di sini dibutuhkan kesungguhan, yaitu sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh menghormati dan mempermuliakan Tuhan dalam segala hal. Lalu selanjutnya, sungguh-sungguh hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tidak neko-neko, tidak berkompromi dengan kejahatan dan kecurangan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lalu sungguh-sungguh giat bekerja, sebab tidak mau memakan yang bukan kepunyaannya, atau memakan makanan yang tidak layak, yang tidak berarti, yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Nah, jadi semua persyaratan-persyaratan ini harus kita jalankan kalau kita mau hidup kita diberkati oleh Tuhan dan merasakan kebaikan dari berkat Tuhan itu. Bahwa kita harus benar-benar sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh hidup menurut jalan Tuhan, sungguh-sungguh giat bekerja. Ya, jadi kita juga tidak bisa mengabaikan sikap untuk giat bekerja di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita baca tadi di dalam nats khotbah kita, semua janji Tuhan sangat indah bagi orang percaya. Bahwa Tuhan menyediakan banyak kebaikan hidup. Diberkati engkau di kota dan diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu, dan kandungan kambing domba. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah oleh. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam usaha. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu.
dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan buah kandunganmu dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Hal-hal ini semua adalah hal-hal yang baik, yang dijanjikan, yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Kalau Dia memberikan satu bagian, kita harus bersyukur. Ini bukan berarti bahwa keseluruhan bagian berkat ini diberikan secara melimpah dan tidak kurang suatu apapun. Bukan begitu pengertiannya. Nah, kalau kita bandingkan, nats khotbah ini banyak juga disimpangkan atau dibelokkan oleh orang-orang yang memakai firman Tuhan ini sesuai dengan keinginan dan kehendaknya sendiri. Hal-hal ini dicaplok gereja-gereja tertentu dan menjadikannya sebagai keberuntungan orang percaya. Jadi iman Kristen itu dipakai dalam hal mencari keberuntungan. Dan dalam hal ini kita tidak menyetujui, kita tidak menyukai yang disebut sebagai teologi sukses. Teologi sukses yang mengatakan orang percaya harus diberkati. Lalu mereka menuntut kepada Tuhan. Mereka mengatakan, klaim hakmu pada Tuhan. Klaim janji Tuhan. Seperti pendeta Paul Yonggi Cho dari Korea. Mengajari tentang dimensi keempat. Yaitu dimensi iman. Percaya pada hal yang tak terlihat. Percaya pada benda materi. Bayangkan engkau memiliki mobil berwarna merah, mobil mewah. Doakan dan minta pada Tuhan. Berdoa secara mendetail dan doakan sampai dapat. Seolah-olah itu semua baik, seolah-olah itu indah. Tetapi dalam hal ini, yang terjadi di dalam teologi sukses ini, bukan meminta dan memohon kepada Tuhan, tetapi menuntut Tuhan melaksanakan. Tuhan, kamu harus lakukan sesuai dengan janji-janji ini. Begitu. Nah, jadi akhirnya di sini yang dipuja itu, yang diangkat itu adalah berkat itu sendiri. Materi itu sendiri yang diutamakan di dalam kehidupan. Dan dalam hal inilah orang Afrika mengingatkan kita. Dia meletakkan dua dewa di meja katanya. Yang satu patung kayu yang ia sebut sebagai dewa kafir. Lalu yang satunya lagi, ia meletakkan uang dolar dan dia sebut itu sebagai dewa orang Kristen. Alangkah menyedihkannya kalau kita melakukan hal yang seperti ini. Seperti pandangan orang Afrika ini. Bahwa orang Afrika ini menyebut bahwa uang dolar itu adalah dewanya orang Kristen. Katanya sebenarnya kita sama-sama menyembah dewa. Kami menyembah dewa berupa patung kayu, tetapi engkau menyembah dewa dalam bentuk uang dolar. Begitu kata orang Afrika ini. Nah, dalam hal ini Yesus memperingatkan kita dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan peringatan bagi kita bahwa kita tidak bisa mendewakan ataupun mengangkat harta itu lebih tinggi dari seharusnya.
itu adalah alat, itu adalah sementara. Kita tidak bisa mengandalkan harta kita itu untuk kita masuk surga. Kita kadang-kadang kita katakan bahwa kita sepertinya tidak berbahagia kalau belum memiliki dalam jumlah dan takaran tertentu menurut ukuran manusia. Dan ukuran manusia itu adalah ukuran relatif dalam pengertian tidak terbatas. Hingga kita akan kewalahan untuk mendapatkannya. Orang yang mencari, yang berburu harta, tidak akan puas-puas dengan apa yang dia cari. Sama seperti meminum air lautan. Makin banyak kita minum air laut itu, maka kita akan semakin haus. Demikian juga dengan harta dunia ini. Kalau kita terus mencari harta itu, akhirnya nanti kita akan haus terus. Tidak ada cukup-cukupnya. Nah, jadi disinilah firman Tuhan mengarahkan kita. Yang kita butuhkan adalah rasa cukup dan rasa bersyukur. Kalau kita sudah punya rasa cukup dan rasa bersyukur itu semua adalah kekayaan yang paling utama. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6-11 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara-saudara yang terkasih, baru-baru ini kita dikejutkan oleh seorang anak konglomerat yang sangat kaya sekali dengan seorang selebriti yang sangat terkenal sekali. Kita melihat satu sisi bahwa tidak ada satupun yang kurang di dalam diri, tetapi ternyata dia terjatuh karena keinginannya sendiri. Nah, dia selama ini yang dipandang begitu baik, begitu terhormat, begitu berharga, tetapi jatuh di dalam narkoba. Nah, kalau kita rasa tidak ada lagi yang kurang di dalam hidupnya, tetapi mengapa dia bisa jatuh? Itu tadi, karena tidak ada rasa cukup dan rasa bersyukur. Dia mencari di mana kebahagiaan, di mana kesenangan, di mana kelegaan. Tetapi dia tidak tahu bahwa ketenangan dan kelegaan itu ada di dalam Tuhan. Dan inilah yang kita miliki. Jadi saudara-saudara yang terkasih, yang terpenting di dalam kehidupan kita ini sebenarnya, jangan sampai kita kekeringan rohani. Ya, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang penting bagi kita, supaya kita tidak kekeringan secara rohani. Memang kalau kita lihat, kalau kekeringan di dalam situasi cuaca ataupun di dalam keadaan di tengah-tengah dunia ini, itu pun adalah situasi yang berat. Ada satu kisah yang pernah terjadi di Amerika, musim kemarau yang parah. Ya, jadi musim kemarau itu dibuat menjadi sebuah lelucon di internet. Katanya begini, selama kekeringan kemarau ini, seseorang meminta secara online supaya semua orang berdoa
tolong doakan hujan. Mengapa? Karena di Tennessee sangat kering, sehingga orang baptis mulai membaptis orang dengan memercik. Orang Metodis menggunakan tisu basah untuk membaptis. Orang Presbyterian memakai cek hujan untuk membaptis. Dan umat Katolik berdoa agar anggur kembali menjadi air. Nah, ini katanya karena kekeringan yang terjadi pada tahun 1930-an. Dan hampir 10 tahun peristiwa ini terjadi. Dan dampaknya sangat besar sekali untuk kehidupan, khususnya untuk pertanian. Tetapi kita kembali kepada topik ataupun yang kita katakan tadi, bahwa Alkitab ini berbicara tentang kekeringan rohani yang menyebabkan kehancuran yang jauh lebih besar. Kekeringan pencurahan pertolongan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan. Itulah yang merupakan kengerian yang sangat ngeri sekali. Nah, tetapi kalau pada saat ini kita masih mengakui bahwa Tuhan masih mencurahkan berkat-Nya, masih mencurahkan kasih karunia-Nya bagi kita, sebenarnya kita masih aman, masih ada pengharapan, masih ada kebaikan yang bisa kita peroleh di dalam kehidupan kita ini. Maka dari itu, Tuhan selalu memberikan peringatan kepada kita bahwa urusan kita dengan Tuhanlah yang paling utama di dalam kehidupan kita. Bagi orang Israel yang sudah diberikan janji Tuhan yang sangat indah tadi juga, karena mereka abai terhadap urusan dengan Tuhan. Mereka pernah menerima kekeringan yang sangat dahsyat. Bahwa mereka lebih mementingkan urusan pribadi daripada urusan Tuhan. Membangun rumah pribadi dan mengabaikan rumah Tuhan. Di dalam Hagai 1 ayat 6, 9 dan 11 dikatakan, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang bolong. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan Allah semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia, hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Ya, jadi memang benar bahwa Tuhan bisa menghentikan atau menghambat berkat-berkat-Nya itu turun atas hidup kita kalau urusan kita secara pribadi dengan Tuhan tidak kita jaga dengan baik. Kalau kita mau menjaga situasi hidup, apakah itu situasi kehidupan ekonomi kita juga? Itu juga ada kaitannya dengan menjaga hubungan relasi kita dengan Tuhan. Agar jangan sampai kita mempunyai tabungan yang bocor, yang hanya artinya menghilang begitu saja. Tidak ada bekasnya di dalam kehidupan kita. Nah, jadi disinilah pentingnya iman itu sangat-sangat mempengaruhi memang ke dalam kehidupan baik rohani kita, baik ekonomi kita, baik dalam segala hal. Tetapi yang terpenting seperti yang sudah kita katakan tadi, dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi dan yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, ini yang penting dulu. Siapa yang kita sembah?
Siapa yang kita puja? Apa yang terpenting? Apakah uang itu sudah jauh lebih penting daripada Tuhan? Itu artinya kita sudah terperosok. Kita sudah jatuh kalau seperti itu. Tetapi kalau Tuhan itu tetap menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita, walaupun secara ekonomi pada saat ini kita kesulitan, masih ada harapan, ada kebangkitan, ada kemajuan di dalam kehidupan kita. Lalu Tuhan mengajarkan kepada kita, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang di dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah yang saya kira yang menjadi kekuatan bagi kita untuk melalui jalan hidup kita pada saat sekarang ini. Pandang burung-burung di langit. Dia tidak menabur, dia tidak menuai, dia tidak mempunyai tabungan sama sekali. Tetapi dia tidak khawatir. Dia punya harapan, dia punya Tuhan. Begitu kira-kira. Demikian juga dengan hidup kita. Walaupun misalnya tabungan menipis atau keadaan kekurangan dan lain sebagainya. Di dalam kita mempercayai Tuhan, dikatakan di sini, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dan Tuhan akan memberikan. Nah, kita diajari berdoa. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Nah, ini semua mengajari kita untuk berpikir sederhana. Dalam hal yang sekecil apapun yang diberi oleh Tuhan, kita bersyukur. Di dalam kita bersyukur itulah ada peningkatan. Di dalam kita bersyukur itulah ada kebaikan. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya bisa kita katakan, kita sebagai orang Kristen, sebenarnya kita semua adalah orang yang kaya. Ya. Maksud kita di sini, jangan seperti teologi sukses tadi. Kaya itu hanya soal materi, bukan. Kaya itu adalah soal rohani, soal kehidupan di dalam Tuhan. Nah, jadi mari kita bandingkan di sini. Katanya pada suatu hari seorang petugas penilai pajak datang ke rumah seorang Kristen yang tampaknya miskin. Lalu petugas penilai pajak ini hendak menilai jumlah pajak yang harus dibayar oleh orang Kristen ini. Terjadilah percakapan sebagai berikut. Harta apa yang kamu miliki? Tanya petugas penilai pajak ini. Kata orang Kristen ini, saya orang yang sangat kaya. Lalu penilai pajak ini berkata, silahkan ucapkan daftar barang-barang Anda supaya saya catat semuanya. Orang Kristen itu berkata, pertama, saya memiliki hidup yang kekal berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Kedua,
saya memiliki rumah besar di sorga. Berdasarkan Yohanes 14 ayat 2. Ketiga, saya memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Berdasarkan Filipi 4 ayat 7. Keempat, saya memiliki sukacita yang tak terkatakan. Berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 8. Kelima, saya memiliki kasih yang tak berkesudahan. Berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 8. Keenam, saya memiliki istri yang setia dan bijak mengatur rumah tangga. Berdasarkan Amsal 31 ayat 10. Ketujuh, saya memiliki anak-anak yang hormat pada orang tua dan membawa kebahagiaan. Berdasarkan Keluaran 20 ayat 12. Kedelapan, saya memiliki teman yang baik dan setia. Amsal 18 ayat 24. Kesembilan, saya memiliki nyanyian pada malam hari yang memberi ketenangan berdasarkan Mazmur 42 ayat 9. Kesepuluh, saya memiliki mahkota kehidupan berdasarkan Yakobus 1 ayat 12. Petugas penilai pajak itu tercengang dan menggeleng-gelengkan kepala. Dia segera menutup bukunya dan berkata, sungguh, Anda adalah orang yang sangat kaya, tetapi harta Anda tidak dikenakan pajak. Nah, luar biasa. Kekayaan yang dimiliki oleh orang Kristen ini tidak bisa dikenai pajak. Ya, artinya inilah yang diberikan oleh Tuhan. Kita selidiki ini di dalam hidup kita. Apakah kita memiliki hidup yang kekal? Apakah kita memiliki rumah besar di sorga? Apakah kita memiliki damai sejahtera, sukacita, kasih yang tidak berkesudahan? Istri atau suami yang setia, anak-anak yang hormat pada orang tua, memiliki teman, punya nyanyian yang bisa memberikan kekuatan, mempunyai mahkota kehidupan. Lalu sebenarnya apa yang kurang di dalam kehidupan kita? Apa yang kurang? Nah, seperti yang kita katakan tadi, mungkin jawaban kita masih kurang akan kebutuhan-kebutuhan secara materi, harta-harta, dan lain sebagainya. Lalu Tuhan mengatakan kepada kita, mana yang lebih berharga? Tubuh atau pakaian? Hidup atau makanan? Nah, kalau kita bisa memahami bahwa yang terpenting itu adalah hidup, yang terpenting adalah tubuh, yang terpenting itu adalah kekayaan secara rohani, yang lainnya itu ditambahkan oleh Tuhan. Ya, jadi yang penting kita bisa menjalani kehidupan kita ini dan cukup. Nah, itu saja sebenarnya. Kalau kita sudah bisa menjalani dan mensyukuri kehidupan kita ini, kita bisa menikmati apa yang ada yang Tuhan berikan bagi kita, kita berada di dalam keadaan yang baik. Nah, jadi inilah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Semoga ini semua menguatkan kita, menambahkan pengertian bagi kita untuk kita hidup tetap kuat, bersyukur, dan bisa merasakan menilai dengan benar, ya, menilai dengan benar hidup kita sampai saat ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami siringan ibas kini Rajan Surga, megati Tuhan kami menilai kegeluhan kami endah, erpalaskan kekurangan-kekurangan secara materi. Padahal mohon materi-materi sini ukuri kami, sini bayangkan kami lakabulit ertina kal nangdangi kegeluhan kami. Maka yakinkan kami Tuhan, bahwa Tuhan si lebih meteh kai sini perlukan kami. Kai sini butuhkan kami. Khususnya ibas melalui masa pandemi endah. Ije si tuhuna kami isadarkan tentang kai kin si tuhuna si paling ibutuhkan kami. Bahwa si paling penting man kami adalah ketenangan, damai sejahtera, penyertaan Tuhan. Baci lalui kami, wari demi wari. Tuhan kami sini surga, sampati kami. Gelahna kami mempunyai pengertian-pengertian yang benar ibas kegeluhan kami.
Segelahna lah kami mengeluh akan kekurangan-kekurangan. Tetapi ertoto kami man Tuhan. Erpengarapan kami man Tuhan. Maka Tuhan sin cukupkan. Kerina si perlukan kami bas kegeluhan kami. Endama pemindon kami reh kami bas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Mari ras rasi akukan kini tekentara duken kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa iduni enda ninta dagi ras ras. Aku tegman di bata, Bapa silar sibar kuasana, sinepa langit ras duni. Aku tegman Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhan. Si jadi ara kesasi badia, tubuh hidur si muda-muda nari. Si sokliamen tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran sangadah pemerintahan Pontius Pilatus. Ni pakuken ku kayu persila, mate cenari kuberken. Nusur kudoni kematen, peteluariken ku keke ibas si matenari. Nangki ku surga, perkundul narah kebuhan di bata, Bapa silar sibar kuasana. Cenari rehmia pagi, ranakan singgaluh rasa pemati. Aku tegman kesah si badia, canah dit sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lala. Amin. Kedua risah paksana kita nafkan persembahan pengatakan bujurta, erpalaskan kata dibata ibas Mazmur 50 ayat 23, ngatakan bujur ema persembahan si pehaga aku, janah si patuh ngikutkan aku, tentu ku kelingi. Tupung sisahkan persembahan ta, ras kita rendai bas kitab denden ta, ibas nomor 367 ayat sadaras 2, ibabai song leader ras organista. Tuhan di batang si mada kuasa singkul ini krina doni enda maniaga mulia Tuhan puji Mari bengkat kita kubas pertoton persembahan ras pertoton sapa toto kita. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kini kerajaan surga. Kam Bapa kami si tetap memperdiatekan kegeluhan kami. Bapa si labo pernah kami mindo roti ras ibrekan bu batu. Bapa si labo pernah ibas kami mindo ikan ibrekan bu nipe. Tuhan kami sini surga, Tuhan si tubuh-tubuh, meteh kerina si mekuli, nandangi kegeluhan kami. Bahan maka kami tetap percaya manbandu,
akan penyertaan ras perlindungan lu nandangi kami bas kegeluhan kami. Maka Tuhan kami nehken persembahan ucapan syukur kami sebagai tanda pengendesan ras percaya kami manbantu. Alo kendu persembahan kami, canah pasu-pasu persembahan guna baci ipakekan gerejandu jadi alat pelayanan ibas tengah-tengah gerejandu. Bapa kami sini surga, toto kami nandangi kerina kemahendu pendeta pertua diaken silit ibas runggun harapan indah radu ras emeritus kami berkatindu kerina keluarga kemahendu si mempunyai tanggung jawab simbelin nandangi jemaat-jemaat ibas paksa indah sampati kami Tuhan kelana baci kami memperdiatekan kegeluhan kerina perpulungan du ibas situasi silit ibas paksa indah. Bapa kami sini surga, bagi kami si melayani ibas kebaktian kami bas minggu endah. Kami sinahkan khotbah bagi liturgi diaken nande mesa beru tarigan diaken nande mesa tarigan beru kembaran bagi koordinator ibadah kami diaken Bapak Anja Tarigan bagi Tuhan song leader kami Nora nande Debi Karoskali organis kami Debi Bru Karoskali, bagi Tuhan petugas multimedia kami Giovanni Singarimbun, Ras Hosea Sitepu. Tuhan kami sini surga berkati pelayanan si baci lakukan kami bersuari sendah. Kami bersyukur ibas jaringan si baik, jaringan si lancar ibas Pak Saenda. Bagi untuk ibadah kami minggu sirah Tuhan, berkatindu sebab harus dengar KP kami melalui Zoom meeting. Maka berkatindu KP pelaksanaan ibadah kami ibas minggu sirah endah. Berekendu tetap ketutusan man jemaat unang ikuti setiap ibadah kami. Bapa kami sini surga bagi bebas Pak Sendar Toto kami ngatakan bujur kami nandangi kerina keluarga kekelengan kami. Sigondahkan persembahan pengatakan bujur man Bandung. Khususnya keluarga Bapa Rio Sebayang, ija Tuhan, igejap kena, arkitekan penampat Tuhan, baci ibentasina masa-masa simberat selama ia terkena ras terpapar COVID-19, ibas Pak Saenda, ngoi berekendu kesehatan, Tuhan terus memberkati kesehatan na segelahna, makin baik terus kondisi silit ibas ia Tuhan. Bagi Tuhan karena keluarga naras Bapa Deni Sembiring, ia Tuhan ibas perbeben simberat, ibas keadaan diaken bagi anak kekelengan Deni, bagi Samuel, tapi kerinana Tuhan ipegegihi kam, diberikan kam kesehatan manbana, maka Tuhan tetap kada gecidah kendu, perkuah ateras penampat du, tengah-tengah keluarga naras Bapa Deni Sembiring, bagi Tuhan karena keluarga Bapak Gabriel Sembiring, NDP tetap temanindu pasu-pasundu, ibas kerina dampar kegeluhana, terlebih berekendu kesehatan, damai sejahtera, ketenangan, sirna ibas kamnari. Bagi Tuhan retoto kami nandangi kerina jemaat lusi berulang tahun kelahiran basada minggu enda, mekap diaken nande Deni Sembiring Meliala, Edi Rofo Junior Sembiring, Rowena Dasia Bru Sebayang, Abram Nihagai Jedidah Tarigan, Brema Ginting, Marcelo Ginting, Diaken Nande Osea Sitepu. Bujur Tuhan sada tahun kegeluhan nanggoka ipimpindu, berkatindu ia ras berekandu ia panjang umur, sehat, damai sejahtera Tuhan, terus sinemani kegeluhanna. Bagi karena ulang tahun perjabun keluarga Bapak Natania Ginting, bagi keluarga Siarnamin Tarigan, Tuhan berkati keluarga si berulang tahun endah, gelahna ia Tuhan terus ngejapkan kelengate Tuhan, perdahin ibas kegeluhan, ibas tengah-tengah jabuna. Tuhan kami sini surga bagi tetap kami ngangkatkan pertoton sapaat kami, nangdangi kerina kekelengan kami, si terpapar COVID-19, si lenga negatif hasil PCR-na, mungkin hasil rapid test ngome negatif Tuhan, tapi kerina na enda, ndesken kami kubestan kelengatendu, ndesken kami, diaken kami nande Deni Sembiring,
Yoanta Sebayang, Nande Audrey Sinuraya, Bapak Julio Ginting, Nande Julio Ginting, Nande Sacio Tarigan, Rasnesa Bru Tarigan, Dias Ginting, Dian Orina Bru Kacaribu, Bapak Silo Tarigan, Natasha Bru Sembiring, Bapak Jan Sembiring, Nande Jan Sembiring, Jolena Bru Sembiring, Nande Jose Hutapea, Bapak Mere Karo-Karo, Nande Mere Karo-Karo, Bapak Natania Ginting, Nande Putri, Ras Putri, Bagepe Bapak Rafael Karo-Karo, Nande Rafael Karo-Karo, Bagepe Tigan Rafael. Tuhan kami sini surga, desken kami kerina kekelengan kami endah. Kubas perlindungan tangan kasih Tuhan. Berikan tetap ia semangat Tuhan, guna ngelawan COVID-19 endah. Pasu-pasu kerina tambar vitamin, kerina makanan sini konsumsina. Berikan ia bersabar ibas menjalani isolasi mandirina. Berikan Tuhan keyakinan bahwa kerina enda bacika ilewati. Bagepe Tuhan kami ngatakan bujur man bandu. Nangdangi kerina kekelengan kami si nggo sembuh, singgo negatif ibas COVID-19 nari. Pertua kami Bapak Dinda Pranginangin, Nora Nande Dinda Pranginangin, Dinda Bru Pranginangin, Bapak Rio Sebayang, Audrey Bru Sinuraya, Rahel Bru Sinuraya, Pertua Nande Febi Tarigan, Febi Bru Tarigan, Bapak Gresi Tepu, Bapak Sacio Tarigan, Nande Silo Tarigan, Bapak Juan Sembiring, Tuhan kami sini surga, berkati ibas penyempurnaan kesehatan. Tetap kami bersyukur Tuhan, terkitekan ngoka enterem si baci negatif ibas COVID nari. Kami Tuhan, si debanna be akan menyusul sehat, menyusul terbebas arah COVID-19 nari. Bagepe Tuhan mindo kami perkuah atendu sekelahna ulanai kami tambah kekelengan kami kerina terpapar COVID-19 endah. Ajari kami guna menjaga pusuk, menjaga kondisi kesehatan kami kerina. Bagepe Tuhan retoto kami karena kecedaan hati kami kita kelawasan orang tua kekelengan kami. Ibas kelawasan laki Natania Ginting ngadap man Tuhan. Maka Tuhan retoto kami karena keluarga Bapak Natania Ginting. Berkati Bapak sekelahna ia pe baci ngalaukan kerina perhatian Tuhan. Amin nagia ia pe lah baci menghadiri penguburan orang tua sini kelengi, tapi Bapa berikan gelana pengapul dusi serta sinemani kegeluhan. Bagepe Tuhan kecedaan ate kami si mesangat, ibas kelawasan ketua moria kami Nande Juan Sembiring. Tuhan kami sini surga, ia skala tenaga kesehatan, si tutus rasetia dahikan dahina Bapa. Bagepe ia pengko ngalakokan tugas pelayanan selaku ketua moria basurundum kami. Tuhan kami sini surga, ibas pendilondu enda, Tuhan simberikan pengertian man kami, khusus nandangi keluarga Mama Bapak Juan Sembiring. Tuhan kami sini surga, amin nagia tetap dengar ia nak takkan iluk bas paksa enda. Sampai tindu ya Tuhan, berikan du pergeges itu tuhu, segelahna ia pe ndatkan kemalaman hati bas Tuhan hari. Ngangkai bahwa kerina rancangan Tuhan enda, rancangan simukuli, amin nagia, tetap dengar jadi kecedaan hati nandangin kami. Berikan pengapul dusi serta man kami kerina, sadar runggun ibas kecedaan hati enda. Bagepe Tuhan ibas kecedaan hati kami, ibas pendilondu nangdangi, Bapak Petra Tarigan, enda pe Bapak kam kasih nampati, keluarga nande Petra Tarigan, guna ernalem, guna mindo perkuah hati Tuhan, kelana ia pe bacika terapul ibas keadaan situasi sidit enda. Alokan kami kerina situasi enda. Ibas perkuah ate Tuhan. Tetap kami ngidah kelengate Tuhan sirdahin ibas kegeluhan kami. Amin nagia ibas kecedaan ate. Tuhan kami sini surga bagepe Bapa toto kami ngatakan bujur kami. Ibas pemerenduku tengah-tengah keluarga Dani Sinuraya. Ija Tuhan go tubuh sekala anak diberu si tergelar Mauren Abigail Jevanya Berusi Buraya. Berkati Tuhan keluarga enda, alu kehadiran anak enda,
nambahi keriahan kesangapan bas tengah-tengah jabu, berkati nande ras anak si baru tubuh, gelahna tubuh-tubuh di bas keadaan sehat. Bagi Tuhan tertoto kami karena rencana kami ngelakukan acara ngapuli, nangdangi keluarga Bapak Gabrian Sitepu, keluarga Bapak Natania Ginting, endape Tuhan berkati gelahna baci lakukan kami basuari kami senda. Bagi penterem denga jemaat ndu si erceda ate si harus nape ngoka ia puli kami, endape bakal ia puli kami kai bas waktuna. Tapi ibas paksa endape ndesken kami kerina kubas tan kekelengan Tuhan, kekuatan ras penghiburan ibas Tuhan hari, si menyertai si nemani kegeluhanna. Tuhan Bapa kami sini surga bagi pertoto kami, nangdangi anak-anak kami, sing ikuti pelajaran ngawan baswari sendah, berikan duka ketutu senate basia, ngikuti pelajaran ngawanna. Tuhan kami sini surga, lalap kami nahkan pertoton kami man bandu karena situasi pandemi COVID-19 enda, terlebih ibas situasi bas negara ras bangsa kami enda, mindo kami lalap perkuah atendu Tuhan. Segelahna situasi pandemi enda, baci mereda, baci berakhir, baci kaidalani kami kegeluhan kami, alu lebih baik kaku basuari-wari sirkenda. Tuhan, pasu-pasu tetap pemerintah kami, pasu-pasu tetap kerina, tenaga-tenaga medis, petugas-petugas pemakaman residepan kerina, si mungkin gulit ibas kelelahan, kejenuhan bas paksa enda, tapi Tuhan si memberikan kekuatan manbana. Segala nabaci tetap tersampat kalak-kalak si terpapar COVID. Bagi pebaci tersampat kalak-kalak si ceda ati si berduka cita ibas paksa enda. Tuhan kami sini surga, kuasandu, erdahin bas tengah-tengah bangsa kami enda. Segala nabaci situasi kami menjadi lebih baik ke depan. Enda mempertonton kami manbandu Tuhan, reh kami bas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Mari si dungi ibadah ta, ras kita rende sekali nari bas kitab nenden nomor 170 sada, ayat sada 2, ras 5, ibabai song leader ras organista. Tuhan Yesus Kristus, lisasi rasa lalat, gelar Yesus mau padami, keriang masih tetap, masuk nalipa, mohon kerina manusia. Idilana kita krina kubas kesenangane. Gelar Yesus berkuasa mengkerina tinapa isigi gelar Yesus dunia membantasi kemana, gelar Yesus membadani akan lupakan ini, terpusing sekalipun menterina manusia. Idilana kita terima
perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita toto, bagi niat jari Tuhan Yesus manbanta, ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar pi perbadi amin, rahmin kini rajandu, sehlamin pratendu bas donienda bagi di surga. Berikan man kami akan cukup bas waris endah endah, alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalak kempak kami, walamin kami bahwa kami bas percubaan, tapi olangilah kami dur silat nari, sebab kami simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sin dekah-dekahna. Amin. Turang rasenina pakaikanlah kegeluhendu, jadi ingan, tading kesasi badia, jenari alokan pasu-pasu, tidur di bata nari. Di bata simada perkuah ati, singgonenahkan kam tu kemudian nasi rasa lalap ibas Kristus, menjadikan kam serta tetap megegeh dengan pagi. Ia ngesimada kuasa serasa lalap. Amin. 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 Kebak tinta, ngordalan nalinguli. Apabila kita serang muli ibas jum meeting dan hari, mari ras kita paksa tenang ibenai. Pak Satenang nggodong. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Semua. Tujuh Merdeka. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu Pendeta. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Yo, sehat Krina, sehat. Mama Cio, gimana kabarnya Mama Cio? Selamat Manta Krina, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Minggu, Kak. Selamat hari Minggu, bujur Krina. Bujur dia kan. Serah Krina, hari Minggu endah idah berupa teh Krina. Bagaimana interaksi lebih ini Pendeta? Iya ya, lebih hidup ya. Lebih hidup, iya. Tidak kita seolah di gereja. Bapak Juan pengen bergabung Apa ya, Abang? Oh iya, iya. Selamat Minggu, Bang Naras, Bapak Emma. Selamat Minggu Pendeta. Ya, kan Selamat Minggu Mama, Bapak Juan Sembiring. Tuhan tetap si nemanima. Nggak usah ada tahun setengah lah jumpa lah Ida. Iya, makanya jadi ketridah Krina. Jojo Bang, Bapak Kris. Ya juga. Nah. Tidak Krina ya. Iya. Ya silakan baci si sapa-sapa Krina ya. Iya. Masih ada online. Liturgi. Liturgi lu biasa apa? Iya. Mas Minggu, Manwata Krina. Selamat Minggu, Bang Naras, Bapak Denny. Gereja Naras Bapak Mesa.
Buat Ya Nora. tukang pantau dia kena demesa iya. Lala Pantau suruh, sah, dia kena demesa. Lala suruh dia genin jaga Moli lah. Pergi kan ada suara Moli pendeta. Moli di atas. Moli di atas. Paman kena ringo. Yang pendeta. Tadi di pendeta ngadai doginya yang gonggong pas tadi doa berkat gonggong nanda. Lupa bagaimana. Lupa bagaimana lebih. Maka kebaktian. Kau usikan kami di atas.